Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengakuan Yusuf Agusti dari Teror 23 dengan 3 digit NIM terakhir 017 yang berperhatikan tentang dasar-dasar ROS. Yang pertama adalah pengenalan ROS yang terjadi 2 poin, yaitu pengertian ROS itu sendiri dan ROS 2. ROS atau Robot Operation System adalah sebuah kerangka kerja perangkat lunak open source yang dirancang untuk mempermudah pengembangan sistem robotik secara modular. ROS menggunakan berbagai komponen perangkat lunak yang disebut node, saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam satu sistem robot. ROS 2 merupakan lanjutan dari versi pertama, yaitu ROS 1, dikembangkan dengan kondisi yang lebih modern dan dibangun menggunakan DDS atau Data Distributed Service sebagai middleware tentunya. DDS menyediakan komunikasi secara real-time, keamanan, dan skabilitas yang lebih baik dibandingkan middleware custom milik ROS yang versi pertama. Selain itu, ROS 2 mendukung komunikasi asinkron menggunakan asinkron dan pengguna sistem operasi non-Linux termasuk Windows dan sistem embedded. Yang kedua adalah arsitektur ROS yang berisi 2 poin, yaitu sistem terdiri dari node, unit fungsional, dan package. Dan yang poin kedua adalah komunikasi antar node menggunakan topik, service, dan action. Di dalam ROS adalah sistem kompleks dipecah menjadi komponen kecil yang disebut node. Setiap node memiliki fungsi spesifik seperti membaca data, sensor, memproses gambar, dan atau mengatur motor. Node berkomunikasi menggunakan topik, yaitu saluran komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data dalam bentuk message. Data yang dikirimkan bisa berupa gambar kamera robot, posisi robot, status aktuator. ROS juga mendukung multi-node system, yang artinya beberapa node dapat berjalan secara paralel pada satu atau lebih komputer yang terhubung dalam jaringan. Untuk pengorganisasian kodenya, ROS menggunakan struktur yang disebut package. Sebuah package adalah direktory yang berisi file kode sumber, file konfigurasi, dependensi, serta file mendata seperti package XML dan cmacList.txt. Pengguna dapat menggunakan package baru menggunakan perintah ROS 2 package dan membangun dengan sistem build Colcon. ROS Workspace dan Colcon. Di sini ada struktur direktur seperti src build install digunakan, dan poin kedua adalah digunakan Colcon sebagai alat build. Yang ketiga ada instalasi paket dan workspace. Biasanya dilakukan via Debian package apt atau dari sumber source. Dapat menggabungkan paket pihak ketiga dalam workspace. Workspace sendiri dalam ROS 2 adalah direktori utama tempat penggunaan mengelola seluruh paket yang dikembangkan. Workspace biasanya dari folder src seperti ini, untuk build dan install, yaitu untuk src sendiri adalah kode sumber, untuk build sendiri adalah file sementara saat kompilasi, dan install adalah hasil akhirnya. Untuk membangun workspace digunakan perintah colcon build. Setelah build selesai, pengguna perlu menjalankan source install atau setup bash agar lingkungan terminal mengenali semua node dan package yang telah dibuat. Colcon juga mendukung multi workspace chaining yang memungkinkan pengguna menyusun dependensi antara workspace. Sekarang kita adalah masuk ke bagian paket ROS. Paket berisi file penting seperti package XML, cmacList, txt, source code, dan file pendukung lainnya. Yang selanjutnya adalah node ROS. Node adalah program kecil yang menjalankan fungsi spesifik dalam bentuk bahasanya itu adalah C++ atau Python. Dijalankan menggunakan ROS 2 run dan dapat dimonitor dengan ROS 2 nodelist atau info.
Setelah membuat package, setelah tadi membuat package, pengguna bisa membuat Node C++ sederhana, sebuah node dasar dalam ROS 2 menggunakan API RCLCPP dan terdiri dari instalasi ROS, membuat objek node serta logika fungsi utama node dijalankan menggunakan perintah run ROS2 run yang berisi dalam kurung itu ada name spasi package atau name executable. Untuk melihat kode yang sedang berjalan digunakan ROS2 node list, dan untuk melihat detail dari node tertentu digunakan ROS node info. Yang selanjutnya adalah message dan topik. Topik adalah saluran komunikasi satu arah yang digunakan oleh node untuk mengirimkan data atau publisher dan node lain untuk menerima data atau subscriber. Pesan adalah message, adalah struktur data yang ditransfer melalui topik dan bisa berupa data sederhana, angka, string, maupun bisa kompleks juga seperti array, data sensor, posisi 3D. Komunikasi topik bersifat asinkron, artinya publisher tidak perlu tahu siapa yang menerima pesannya. ROS menyediakan banyak tipe message standar seperti sensor MSGS atau image atau geometri MSGS atau POS. Namun pengguna juga bisa membuat message custom sendiri menggunakan file MSG dan modifikasi build filenya. Yang selanjutnya ada sesi kedua, yaitu lanjutan dasar-dasar ROS. Yang pertama adalah service. Service dalam ROS digunakan untuk komunikasi dua arah yang bersifat sinkron, yaitu klien mengirimkan perintah atau request ke server, menunggu jawaban atau respon. Ini seperti fungsi dan pemrograman. Setiap service memiliki definisi tipe data yang untuk request respon yang digunakan dalam file SRF. Misalnya dalam aplikasi robotik, service bisa digunakan untuk menghitung inverse kinematics atau mengatur ulang posisi gripper di ROS2. Service dapat dipanggil secara asinkron menggunakan ASYNC send request. Memungkinkan klien tidak perlu menunggu hasil secara langsung. Fungsi callback digunakan untuk mendefinisikan logika saat service menerima request. Yang kemudian ada action. Action ini untuk proses yang berjalan lama. Berbeda dengan service, action dirancang untuk tugas yang memerlukan waktu lebih lama dan membutuhkan feedback selama proses berlangsung. Action memiliki 3 komponen utama, yaitu goal atau tujuan, feedback status selama proses, dan result hasil akhirnya. Sebagai contoh, saat menggerakkan robot dari satu titik ke titik lain, action memungkinkan kita untuk memantau apakah gerakan berhasil, sedang berjalan, atau gagal. Selain itu, klien bisa membatalkan action jika dibutuhkan. Di ROS 2, pengguna action terintegrasi dalam bentuk komunikasi berbagai DDS dan diimplementasikan dengan namespace RCLCP per action. Kemudian ada perbandingan message dan service vs action. Yang pertama, ROS memiliki 3 mekanisme komunikasi yang saling melengkapi. Message cocok untuk komunikasi data terus-menerus seperti pembacaan sensor. Service digunakan untuk pemerintahan cepat dengan balasan satu kali panggil. Action digunakan untuk tugas jangka panjang dengan umpan balik berkala dan mampu membatalkan. Setiap mekanisme memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing, dan pemilihan jenis komunikasi tergantung pada karakteristik aplikasi. Nah, selanjutnya adalah Launchvel untuk otomatisasi startup. Dalam sistem robotika nyata bisa terdapat banyak node yang harus dijalankan secara bersamaan. Meluncurkan semuanya satu persatu secara manual sangat tidak efisien. Oleh karena itu, ROS menyediakan Launchvel, yaitu script yang secara otomatis menjalankan node, membuat parameter, dan mengatur alur kerja sistem. Di ROS, Launchvel
ditulis dalam Python dan menggunakan modul launch per ROS. Launch file dapat membuat node, parameter, argumen input, include file lain, dan menambahkan logika kondisional atau timer. Yang selanjutnya adalah parameter. Parameter adalah data konfigurasi global yang melekat pada sistem node dan dapat diakses atau diubah selama runtime. Parameter dapat digunakan untuk menemukan nilai IP robot, konstanta sistem, batasan gerakan, atau nilai tuning algoritma kontrol. Di ROS 2 sendiri, parameter dapat dimuat dari file YAML saat startup. Untuk parameter yang dapat berubah selama program berjalan, ROS menyediakan fitur parameter callback, di mana node bisa merespon setiap perubahan nilai parameter yang terjadi. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan dari presentasi sesi 1 ini. Sesi 1 dan 2 ini dalam modul 6 ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.